Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Binti dari kelas S1A dengan nomor NPM 20246560165. Di sini saya akan menjelaskan untuk mata kuliah ujian akhir semester pengantar ilmu komunikasi. Pertanyaan yang pertama, saya mengambil materi dari etika komunikasi. Etika komunikasi adalah etika komunikasi yang sesuai dengan nilai-nilai akhlak serta nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat atau golongan tertentu. Nah, ini dikutip dari Amir Komala 2009. Etika komunikasi dalam kehidupan sehari-hari ada 3. Yang pertama adalah memulai pembicaraan, seperti bersikap ramah dan sopan, mau menjadi pendengar yang baik. Terus yang kedua adalah komunikasi tatap muka. Nah, di sini adalah seperti menatap mata lawan bicara, terus menjaga intonasi dan tempo bicara. Dan yang ketiga adalah dapat melontarkan pertanyaan. Dan yang ketiga adalah komunikasi lewat media. Nah, di sini adalah seperti memperhatikan gaya tulisan dan tanda baca, terus atur intonasi jika bertelepon dengan orang lain, dan yang ketiga adalah pikirkan yang ingin kita tulis. Contohnya adalah dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan pribadi saya. Itu di tengah pandemi seperti ini, kita pembelajaran secara online. Nah, untuk mendapatkan informasi tentang mata kuliah dari dosen, kita perlu memperhatikan aspek-aspek untuk berkomunikasi dengan dosen. Yang pertama, kita harus mengucapkan salam seperti Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, dan sebagainya. Terus yang kedua adalah ucapkan permohonan maaf, seperti maaf telah mengganggu, maaf telah mengganggu istirahatnya. Terus yang ketiga adalah memberikan informasi data kita, seperti saya Fitri Duyanti dari kelas S1A ingin menanyakan. Dan yang keempat adalah itu isi pesan tersebut. Isi pesan tersebut itu harus yang jelas, detail, agar tidak membingungkan dosen. Yang kelima adalah ucapkan terima kasih dan penutup, seperti terima kasih sebelumnya Pak, atau enggak terima kasih atas waktunya Pak. Untuk pertanyaan yang kedua adalah menjabarkan dari komunikasi, komunikan, pesan, media, dan efek komunikasi. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah yang sumber pesan atau yang mempunyai ide atau gagasan atau pembuat isi informasi tersebut. Itu bisa dari berkelompok, pribadi, organisasi, lembaga, dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah komunikan. Nah, komunikan di sini adalah orang yang menjadi sasaran dari komunikator. Kayak dia yang menerima pesan dari komunikator itu sendiri. Yang ketiga adalah pesan. Nah, pesan ini adalah sebuah ide atau informasi dari komunikator untuk komunikan. Terus yang keempat adalah media. Nah, media ini adalah alat atau sarana yang digunakan komunikasi dari komunikator untuk komunikan. Seperti banyak contohnya sih, seperti media elektronik. Elektronik itu seperti TV, radio, video, dan lain sebagainya. Terus kalau untuk media cetak seperti majalah, koran, terus surat kabar, dan lain sebagainya. Terus kalau untuk media komunikasi pribadi ini seperti ponsel, alat panca indera. Terus kalau untuk media sosial adalah Telegram, WhatsApp, terus Instagram, kayak di Messenger, terus Facebook, di inbox, dan lain sebagainya. Terakhir adalah
efek komunikasi. Efek komunikasi ini adalah timbal balik dari dari komunikan ke komunikator. Seperti misalkan komunikator menjelaskan, nah efek timbal baliknya dari komunikan adalah kayak seperti mimik wajah dia sendiri, atau enggak pertanyaan sendiri, ekspresi dia, seperti perasaan marah, terus kesal, atau ceria, atau dapat dimengerti, dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk pertanyaan yang ketiga adalah hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah gangguan segala sesuatu yang mengganggu kelancaran komunikasi serta menghambat kelancaran dari pengirim atau komunikator ke penerima atau komunikan. Nah, hambatan komunikasi secara pribadi dari pembelajaran online selama 1 semester adalah seperti koneksi internet. Nah, kadang-kadang sinyalnya lelah atau lemot. Terus kedua, laptop ngehang, kadang-kadang tiba-tiba pas lagi daring atau sedang presentasi lewat Zoom, Google Meet atau yang lain sebagainya, itu tiba-tiba langsung go screen. Terus yang ketiga adalah suara bising sih, biasanya dari tetangga atau dari keluarga sendiri. Untuk pertanyaan terakhir atau pertanyaan keempat, ini untuk tugas individu saya. Nah, saya mengambil judul karya adalah seberapa efektif masker kamu, seperti ini. Yang pertama adalah pesan atau penjabaran dari topik karya saya ini. Yang pertama, mengetahui bahwa masker bedah. Nah, masker bedah ini efektifnya itu 80 sampai 95%. Ini bisa dipakai untuk umum atau tenaga medis. Nah, yang kedua adalah masker N95. Nah, masker N95 itu efektifnya 95% sampai 100%. Nah, ini dikhususkan sih untuk tenaga medis. Terus yang ketiga adalah masker FPPI. Masker FPPI ini efektifnya 80 sampai 95%. Ini dipakai bisa untuk umum atau tenaga medis seperti masker bedah. Terus yang keempat adalah masker kain 3 lapis. Ingat yang 3 lapis ya. Itu efektivitasnya 50 sampai 70%. Nah, ini digunakan untuk umum. Ini juga bisa dicuci, dipakai kembali. Terus yang kelima adalah masker scuba atau masker buff. Nah, ini yang berbahan tipis banget sih. Itu efektifnya 0 sampai 5%. Nah, ini tidak disarankan untuk umum atau tenaga medis juga. Diharapkan penerima atau komunikan bisa mengerti apa yang saya sampaikan atau yang saya jabarkan. Alasan saya memilih karya adalah comic strip seperti ini itu karena saya ingin menjabarkan atau mendetailkan tentang efektif masker untuk dipakai diri sendiri, keluarga, dan orang lain, agar komunikan bisa mengerti apa yang saya sampaikan atau isi pesan dari karya saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau pengucapan yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Saya Fitri Duyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.